سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Shalawat dan salam tetap kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dan diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, marilah kita bangun bersama-sama channel yang kecil ini dengan cara tekan tombol like-nya. Dan untuk Anda yang baru bergabung di channel hamba Allah ini, apabila video ini menjadikan Anda lebih baik dan bermanfaat bagi Anda, silahkan tinggalkan dengan cara tekan tombol subscribe-nya. Dan apabila Anda semua ingin mengamalkan isi dari video ini, jangan lupa tulis qabiltu serta hajat Anda di kolom komentar yang ada di bawah ini. Maka dengan begitu kita aminkan bersama-sama, insya Allah segala hajat Anda akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di video kali ini saya akan memberikan sebuah ilmu lagi untuk Anda semua yang harus Anda ketahui. Ada 6 kelemahan jin dan syaitan yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis atau sunnah. Kelemahan jin dan syaitan. Jin dan syaitan adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti makhluk lain, jin dan syaitan juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Jin dan syaitan memiliki kemampuan yang tidak dimiliki manusia. Mereka bisa menipu daya manusia agar melakukan dosa atau bermaksiat. Meski terlihat begitu kuat, umat muslim diajarkan untuk tidak takut kepada jin dan syaitan. Karena sesungguhnya jin, syaitan, dan tipu dayanya bersifat lemah. Hal ini telah disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hal ini juga tertulis dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Ada 6 kelemahan jin dan syaitan. Berikut adalah 6 kelemahan jin dan syaitan yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama, orang-orang saleh. Kelemahan jin dan syaitan yakni takut kepada orang-orang yang soleh. Hal ini juga tertulis di dalam satu ayat surat Al-Quran. Iblis berkata, "Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi. Aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka." Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang soleh adalah orang yang takut kepada Allah, yang senantiasa mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahli tafsir mengungkapkan ayat tersebut menjelaskan bahwa jin dan syaitan dapat menguasai manusia karena dosa-dosa yang dilakukannya. Namun ketika manusia berbuat baik dan beramal soleh, maka jin dan syaitan akan takut kemudian meninggalkan manusia. Yang kedua, iman Umar bin Khattab. Yang kedua, iman Umar bin Khattab. Kelemahan jin dan syaitan selanjutnya yakni ketangguhan iman Umar bin Khattab. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa jin dan syaitan berjalan kemudian berpapasan dengan Umar bin Khattab
maka mereka lebih memilih jalan lain. Sebab mereka tidak berani harus berpapasan dengan Umar bin Khattab. Hal ini karena Umar benar-benar memegang kuat ajaran agama Islam. Dalam sebuah hadis juga disebutkan bahwa syaitan memang sangat takut kepada Umar bin Khattab. Selain Umar, syaitan juga takut kepada orang-orang yang menjaga keimanannya. Masya Allah. Insya Allah kita niatkan untuk tingkatkan iman lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadirin. Yang ketiga, tidak dapat menyerupai Rasulullah SAW. Kelemahan jin dan syaitan lainnya yakni mereka tidak bisa menyerupai Rasulullah SAW. Ini juga tertulis dalam sebuah hadis. Barang siapa yang bermimpi melihatku, maka dia telah melihatku, karena syaitan tidak dapat menyerupaiku. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, tidak bisa melewati batas langit. Jin dan syaitan memang memiliki kemampuan-kemampuan di luar nalar manusia, tetapi mereka tidak bisa menembus batas langit tertentu yang hanya bisa dilewati oleh malaikat. Jika mereka memaksa melewatinya, maka syaitan dan jin akan hancur dan binasa. Yang kelima, pintu yang ditutup dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelemahan jin dan syaitan lainnya yakni pintu yang ditutup dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat dianjurkan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menutup pintu. Hal ini juga tertuang dalam hadis. Tutuplah pintu-pintu dan sebutlah nama Allah, karena syaitan tidak akan membuka pintu yang sudah terkunci dengan menyebut nama Allah. Tutup jugalah tempat air minum dan bejana-bejana kalian sambil menyebut nama Allah, meskipun kalian hanya menyimpan sesuatu di dalamnya. Dan ketika hendak tidur, matikanlah lampu-lampu kalian. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, takluk kepada Nabi Sulaiman. Jin dan syaitan adalah makhluk yang takluk kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Seperti diketahui, salah satu mukjizat Nabi Sulaiman adalah dapat menaklukkan jin dan syaitan, sehingga mereka bisa bekerja atas perintahnya. Ini juga tertulis dalam salah satu ayat Al-Quran. Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut perintahnya kemana saja yang dikehendakinya. Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan, semuanya ahli bangunan dan penyelam, dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan ada ilmu ini, semoga kita dapat mengambil manfaat dari video ini. Jadi ada 6 kelemahan jin dan setan yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Maka di sini yang nomor 1 adalah orang yang soleh. Setan takut kepada orang yang soleh. Dan kedua, setan takut kepada iman Umar bin Khattab. Dan yang ketiga, setan takut kepada tidak bisa melewati batas langit, ya, takut melewati batas langit. Dan yang keempat, setan tidak dapat menyerupai Rasulullah SAW. Yang kelima, pintu yang ditutup dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima ini adalah hal yang sangat berguna untuk kita sebagai umat muslim tentunya. Jadi untuk kita semua bisa menutup pintu kita dengan bacaan-bacaan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan kepada Anda semua. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan bagi Anda. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث